어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Heri Nuranto, SEMM, dan teman-teman sekalian yang saya hargai. Perkenalkan, saya Al-Zahra Sahnas Mulyawati dengan NPM 202332500159 dari Prodi Manajemen Retail kelas R1C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi digital dalam bisnis retail. Sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan menjelaskan apa itu bisnis retail. Bisnis retail adalah kegiatan marketing yang melibatkan penjualan sampai pendistribusian barang yang secara langsung ditunjukkan kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi secara pribadi dan tidak untuk dijual kembali. Pebisnis yang menjalankan bisnis retail ini disebut pengecer atau peritel. Biasanya para retailer ini membeli barang dari seorang produsen atau supplier dalam kuota yang besar. Hal ini dilakukan untuk mendapat harga beli atau modal yang lebih murah. Kemudian memprosesnya dan menjualnya kembali ke konsumen akhir dalam jumlah yang lebih sedikit. Tren transformasi digital di retail meliputi yang pertama ada multi saluran. Sebagai retailer, Anda selalu fokus untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lancar di saluran online dan offline. Strategi retail multi saluran membantu mengintegrasikan dan menyinkronkan semua saluran bisnis untuk memberikan pengalaman berbelanja tanpa kerumitan kepada pelanggan yang terhubung saat ini. Hal ini melibatkan pengintegrasian platform e-niaga dengan toko fisik, memungkinkan pelanggan menelusuri, membeli, dan membelikan barang melalui berbagai saluran. Yang kedua, ada realitas tertambah atau VR dan realitas virtual atau VR. Teknologi inovatif ini mengubah pengalaman berbelanja pelanggan dengan menciptakan simulasi virtual yang membantu pengguna berinteraksi lebih baik dengan produk. Teknologi coba dan beli ini adalah bagian dari augmented reality, di mana pelanggan dapat mencoba pakaian, menguji produk, atau membayangkan bagaimana furnitur bisa masuk ke dalam rumah mereka, semuanya dari kenyamanan perangkat mereka. Pengecer dapat memanfaatkan IR untuk uji coba virtual dan VR untuk pengalaman berbelanja yang mendalam. Menjembatani kesenjangan antara belanja online dan offline. Yang ketiga, ada retail hybrid. Di dunia digital ini, pengalaman pelanggan adalah rajanya. Penerapan transformasi digital retail telah membentuk lebih banyak konsumen hybrid dan pengecer perlu memperkenalkan metode belanja yang nyaman dan pengiriman yang efisien untuk memberikan integrasi yang lancar antara operasi belanja online dan offline. Retail hybrid juga dikenal sebagai mode klik dan kumpulkan, di mana pengecer menyediakan berbagai pilihan belanja dan pengantaran yang disesuaikan kepada pelanggan melalui ujung jari mereka. Hal ini menawarkan berbagai keuntungan bagi pelanggan karena mereka tidak perlu membayar biaya tambahan dan menghindari waktu tunggu pengiriman yang lama. Berikut adalah beberapa jenis retail hybrid yang populer. Yang pertama ada penjemputan di tepi jalan atau BOPIC. Anda memesan secara online lalu mengambil barang Anda di toko tanpa masuk ke dalam. Yang kedua, beli online ambil di toko, BOPO. Anda membeli barang secara online dan mengambilnya dari toko. Yang ketiga, riset online pembelian offline, ROPO. Anda mencari produk secara online tetapi membelinya di toko fisik. Yang keempat, ada reservasi online ambil di toko atau ROPIS. Anda memesan barang secara online lalu mendapatkannya dari toko. Yang terakhir, belanja fisik berdasarkan janji temu. Anda menjadwalkan waktu mengunjungi toko fisik untuk berbelanja. Teknologi blockchain. Setiap organisasi retail memerlukan teknologi yang aman, efisien, dan transparan untuk melacak produk dan menyimpan informasi. Pengecer akan mengadopsi teknologi blockchain untuk menyimpan informasi dalam buku besar yang terdesentralisasi, mengamankan metode pembayaran digital, dan melacak seluruh produk bisnis mereka dalam rantai pasokan. Hal ini juga akan meningkatkan visibilitas rantai pasokan, mengurangi waktu menunggu, dan meningkatkan manajemen inventaris. Hal ini menjamin bahwa produk dapat diakses kapan dan dimanapun pelanggan membutuhkannya. Analisis data. Analisis data retail sangat penting dalam memantau penjualan, inventaris, dan harga. Mengumpulkan dan menganalisis data retail membantu pengecer dalam memprediksi hasil di masa depan dan membuat keputusan bisnis yang tepat.
Analisis data besar memberdayakan pengecer untuk mengoptimalkan operasional toko, meningkatkan penjualan, dan menumbuhkan loyalitas merek. Hal ini juga memfasilitasi pengecer untuk menetapkan strategi penetapan harga yang kompetitif berdasarkan tren pasar, memungkinkan pelacakan preferensi khusus, memprediksi permintaan konsumen, dan mengidentifikasi pendekatan pemasaran dengan ketentuan tinggi. Manfaat transformasi digital di dalam bisnis retail. Yang pertama, pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Transformasi retail digital adalah tentang menempatkan pelanggan sebagai pusatnya. Bayangkan, sebuah perjalanan berbelanja di mana toko mengetahui selera Anda dan menawarkan rekomendasi yang disesuaikan. Melalui pemanfaatan analitik data dan kecerdasan buatan atau AI, pengecer dapat mengatur pengalaman berbelanja yang dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dengan aplikasi seluler dan situs web, pelanggan dapat mengakses informasi dan membeli dengan cepat dan nyaman. Chatbot dan asisten virtual yang didukung AI di situs web dan aplikasi dapat menawarkan rekomendasi yang dipersonalisasi kepada pelanggan berdasarkan pembelian mereka sebelumnya. Hal ini akan membantu meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan sehingga menghasilkan pengalaman yang luar biasa. Yang kedua, peningkatkan efisiensi operasional. Secara tradisional, proses manual di industri retail tidak efisien, rentan terhadap kesalahan manual, dan sulit untuk diukur. Merangkul transformasi digital di sektor retail menjadikan otomatisasi sebagai yang terdepan. Memanfaatkan teknologi berbasis AI seperti otomatisasi proses robotik atau RPA, inovasi-inovasi ini membantu menyederhanakan operasi retail, menghilangkan tenaga kerja manual, dan mengurangi waktu respons sehingga menghasilkan lingkungan retail yang lebih efisien dan hemat biaya. Misalnya Tag RFID melacak tingkat inventaris secara real time sehingga membebaskan staf dari tugas perhitungan manual yang membosankan. Sistem pembayaran otomatis mengurangi waktu tunggu, meningkatkan operasi bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang diinformasikan. Pengecer dapat memanfaatkan analisis data untuk memecahkan kode perilaku konsumen, menyempurnakan strategi pemasaran dan model penetapan harga untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Analisis prediktif berbasis AI meningkatkan hal ini dengan memberikan rekomendasi real-time berdasarkan data kinerja historis. Dengan cara ini, bisnis retail tidak lagi mengambil keputusan secara diam-diam, namun dipandu oleh wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Yang terakhir, optimalisasi biaya. Efisiensi bukan satu-satunya aspek penghematan biaya dalam transformasi digital. Dengan menerapkan transformasi digital di industri retail, pengecer dapat secara signifikan mengurangi biaya overhead yang terkait dengan tugas-tugas padat karya seperti manajemen inventaris dan pemrosesan pesanan. Selain itu, layanan komputasi awan menawarkan solusi terukur tanpa investasi mahal pada infrastruktur IT, sehingga mengurangi biaya IT seiring berjalannya waktu. Tantangan transformasi digital di retail dan cara mengatasinya. Meskipun transformasi digital membantu pengecer meningkatkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional, hal ini juga menghadirkan beberapa tantangan bagi pengecer. Berikut adalah beberapa tantangan dan solusi utama untuk membantu Anda menerapkan peta jalan transformasi digital retail yang sukses untuk bisnis Anda. Yang pertama, manajemen perubahan. Salah satu tantangan besar dalam menerapkan transformasi digital di bidang retail adalah membuat semua orang di seluruh organisasi menerima dan mengadopsi teknologi dan proses digital baru. Peralihan dari cara berbisnis tradisional ke penggunaan alat digital terkini dapat meningkatkan penolakan terhadap perubahan. Bayangkan, Anda sudah lama melakukan pekerjaan dengan cara yang sama, dan tiba-tiba Anda diminta beralih ke sistem digital yang benar-benar baru. Hal ini menimbulkan stres dan beberapa karyawan mungkin menolak menggunakan alat baru ini. Cara mengatasinya adalah menerapkan rencana manajemen perubahan organisasi atau OCM untuk membantu transisi karyawan dengan lancar. OCM berfokus pada membantu orang dalam memahami perangkat lunak baru dan cara menggunakannya dengan benar. Yang kedua, kurangnya tenaga profesional terampil. Menemukan ahli yang terampil untuk melakukan transformasi digital di bidang retail dapat menjadi suatu tantangan, terutama ketika keterampilan yang diperlukan tidak tersedia dalam organisasi. Saat beralih ke dunia digital, retail memerlukan keterampilan keahlian seperti rekayasa perangkat lunak, analisis data, AI, komputasi awan, pengembangan seluler, dan keamanan cyber.
Cara mengatasinya adalah Anda harus bermitra dengan perusahaan pengembangan perangkat lunak atau memperkerjakan pakar eksternal untuk mengisi kesenjangan keterampilan. Hal ini dapat memberikan keahlian yang dibutuhkan untuk keberhasilan transformasi digital. Yang ketiga ada biaya transformasi. Transformasi digital di industri retail memerlukan investasi awal yang signifikan dalam bidang teknologi dan infrastruktur. Selain itu, biaya pemeliharaan ini mungkin memerlukan banyak usaha bagi perusahaan retail untuk menganggarkan pengeluaran ini. Cara mengatasinya adalah Anda perlu merencanakan anggaran Anda dengan hati-hati dan mempertimbangkan apakah akan melakukan outsourcing aspek-aspek tertentu dari proyek atau mengembangkannya secara internal. Kedua opsi tersebut memiliki pro dan kontra. Jadi, pilihlah yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik bisnis Anda. Dan yang terakhir ada masalah keamanan data. Perusahaan retail menyimpan data sensitif dalam jumlah besar seperti kredensial, PII, dan informasi kartu. Instance cloud yang tidak diamankan dengan baik dan akses yang tidak terkontrol ke server data sensitif meningkatkan kemungkinan pelanggaran data atau serangan cyber. Oleh karena itu, menjaga keamanan data pelanggan saat menggunakannya untuk tujuan pemasaran dan operasional merupakan perhatian utama dalam transformasi digital retail. Cara mengatasinya adalah berinvestasi dalam langkah-langkah keamanan yang kuat, termasuk enkripsi, mekanisme autentikasi, dan audit sistem rutin. Untuk memenuhi standar industri seperti PCI DSS, menerapkan perlindungan tambahan seperti autentikasi 2 faktor dan sistem deteksi intrusi untuk memastikan perlindungan dan kepatuhan data. Teknologi yang mendukung transformasi digital, yang pertama ada analisis data. Ketika landscape retail menjadi lebih kompetitif, optimalisasi proses bisnis untuk memanfaatkan potensi penuh data perusahaan menjadi semakin penting. Dengan bantuan intelijen bisnis di industri retail, bisnis dapat menemukan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, melacak perkiraan penjualan, mengidentifikasi produk baru, dan bahkan memprediksi permintaan di masa depan. Analisis data modern juga membantu e-commerce dan pengecer dengan penempatan produk yang efektif dengan memetakan pelanggan. Yang kedua ada kecerdasan buatan. Di zaman di mana konsumen menuntut penawaran dan produk yang lebih dipersonalisasi, kecerdasan buatan memberikan kekuatan bagi pengecer untuk memenuhi harapan pelanggan. Ini memanfaatkan kecerdasan pelanggan dan analisis perilaku untuk mempelajari demografi pasar guna meningkatkan layanan. Yang terakhir ada IoT. Dalam laporan Grandview Research, pengeluaran global IoT di sektor retail diperkirakan akan mencapai 297,44 miliar US dollar pada tahun 2025. Ini akan mencakup setiap aspek retail yang memungkinkan. Ini termasuk rantai pasokan, manufaktur, pemantauan layanan lapangan, dan manajemen inventaris. Pengecer cerdas memanfaatkan teknologi ini menjadikan pengalaman berbelanja lebih interaktif. Perangkat seluler didukung oleh Bluetooth hemat energi yang membantu promosi produk. Tren ini telah mempercepat pembelajaran pada teknologi terhubung yang memantau perilaku pelanggan, produk, dan rantai pasokan. Transformasi signifikan dihasilkan oleh analisis data besar, layanan berbasis lokasi, dan aplikasi seluler dalam cara pengecer menjalankan bisnis saat ini. Sekian dari materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.